Halo semuanya, Sobat Heroes Time, kembali lagi di bukan channel saya sebenarnya, karena ini channelnya si Halim, tapi nanti pemilik channelnya akan datang ke sini. Jadi sekarang hostnya diganti dulu oleh saya bernama Abai di sini, dan sekarang saya akan berkolaborasi dan membahas tentang video lagi kan, tentang salah satu film DC yang bernama Blue Beetle bersama Bang Mario Angelo. Halo Bang Mario Angelo. Halo. Halo Bang, gimana kabarnya nih Bang? Aduh. Oke, puji Tuhan, baik. Baik-baik aja nih Bang, aduh. Oke, hostnya Pak, yang punya channel nggak ada Pak ya? Aduh, yang punya channel nih lagi kemana tahu? Kayaknya lagi melawan kejahatan ya. AFK dulu, mungkin main Iya. Mobile Legends ya. Jadi saya ini disuruh menggantikan walaupun saya suka relawan gitu. Oke. Oke, jadi kita di sini bakal ngebahas salah satu film DC yang baru-baru banget, masih beberapa bulan yang lalu kira-kira ya Bang. 1 bulan lah ya. Sebulan? Iya, sebulan sih. Udah sebulan Blue Beetle tayang sih. Blue Beetle sudah tayang sebulan. Jadi Blue Beetle ini merupakan salah satu series yang baru banget dirilis oleh DC gitu ya Bang. Nah, jadi Blue Beetle ini tuh dia konsepnya seperti teknologi sains gitu ya Bang, yang disatukan dengan dia tuh jadi kayak mirip ini loh Bang. Abang tahu ini nggak Bang, Yellow Jacket di Marvel? Ya. Iya, dia mirip banget nggak sih Bang? Sebenarnya kalau mirip enggak sih, enggak ya, karena kalau kita udah tahu Blue Beetle dari versi komiknya sebenarnya dia pakai teknologi alien sebenarnya. Yang di iya. Kubang Scarab yang kalau lu udah nonton kan yang film Blue Beetle, takutnya ini. Udah dong Bang, aman dong. Okay. Saya nonton Aman, dibayarin ya? Bang. Enak lo dibayarin, gue juga mau bro. Oke. Sebenarnya Blue Beetle ini dia pakai teknologi alien kumbang ya, kumbang Scarab ini kan dari yang buatkan adalah alien yang bernama The Rage kalau kita udah baca komiknya. Oke. Dan sebenarnya kalau disamain sama teknologi Hank Pym ya jauh beda, karena kan kalau Hank Pym kan literally apa yang dia buat dari suit Ant-Man, dari Yellow Jacket itu kan hasil ilmu yang kembangkan sendiri, sains kan. Makanya kalau disambungin ya beda banget sih bro. Oh gitu. Jadi menurut Bang Mario Angelo sendiri, Blue Beetle dengan Yellow Jacket ini berbeda ya Bang gitu. Iya beda. Makanya tapi kalau lu udah pernah dengar sih bro, pernah dengar sih ya, dari mungkin teman-teman lu atau berbagai macam fans yang di luar sana di Twitter bahkan ya, ada banyak banget yang mengatakan bahwa Blue Beetle ini hampir sama kayak Spider-Man dan Iron Man jadi satu. Pernah dengar nggak? Oh pernah Bang, pernah. Tapi tahu gak sih Bang, ada suit Spider-Man yang kayak teknologi gitu tuh Bang, yang kayak apa sih namanya? Iya itu juga sekilas sih Bang, mirip-mirip gitu. Sekilas mirip ya? Iya, nah. Iya sih. Tapi menurut Abang ini, sorry Bang, oke. Menurut Abang ini ini kan film DC ya. DC tuh ibarat kayak superhero yang agak-agak serius gitu. Menurut Abang tuh memasukkan komedi keluarga pada film Blue Beetle tuh menurut Abang cocok gak sih? Sebenarnya cocok juga sih, karena kalau kita udah baca pada komiknya juga Blue Beetle juga bertema keluarga. Gini, Blue Beetle tuh tergantung Blue Beetle siapa dulu, karena di komik itu ada 3 generasi. Ada generasi yang udah di confirm. Yang pertama adalah Dan Garrett, yang kedua adalah Ted Kord, dan yang ketiga ini yang difilmkan ini adalah Blue Beetle generasi ketiga yang namanya Jaime Reyes. Nah kalau si Jaime Reyes ini kan juga termasuk bisa dibilang temanya juga keluarga, sama seperti pada komiknya. Nah ini berbeda halnya dengan si Ted Kord yang kalau lu kan di film kan udah ada Ted Kord yang di dimension ya, Ted Kord nih ya. Nah yang dimana Ted Kord tuh ceritanya lebih dark, karena dia tuh lebih mengarah kepada tentang kayak tulis hampir sama kayak Batman. Blue Beetle versi Ted Kord ini. Oh iya. Itu makanya tergantung siapa usernya bro, gitu sih. Oh iya benar Bang. Dan di sini udah ada Bang Gali. Halo Bang Gali. Halo bro, halo. Karena tadi saya udah nanya Bang Mario Angelo kabarnya bagaimana, kabar Bang Gali sendiri bagaimana nih? Wah kabar gue luar biasa bro, baik banget. Widih. Asik. Luar biasa lah setelah
nonton Blue Beetle pokoknya. Wih, mantap deh pokoknya. Tapi menurut abang sendiri kan kita tadi udah bahas apa ya namanya tentang Blue Beetle. Blue Beetle. Oke, Blue Beetle ya. Jadi menurut abang sendiri film Blue Beetle ini kan tadi kan saya udah nanya ke Mario Angelo ya tentang sebuah komedi keluarga yang dijadikan apa namanya dimasukkan ke dalam film DC yang notabene tuh film DC kan isinya superhero yang bertengkar-tengkar gitu. Menurut abang masukin komedi keluarga gitu di dalam film DC cocok aja nggak sih bang? Iya, menurut gue sih ya jujur ya gue pertama kali ya ini Hanes review aja nonton Blue Beetle mungkin sama dengan pendapatnya Mario, mungkin gue tambahin sedikit karena gue jujur gue nonton film apa namanya Blue Beetle ini bahkan ya istri gue pun gue ajak gitu nonton film The Flash film Blue Beetle kan. Itu dia bilang fun, suka, padahal dia kan suka DC ya gitu kan. Oke. Kan gue ajakin ya nonton DC terus kan kok ada gelap terus ceritanya kelam begitu gue ajakin Blue Beetle tuh asik gitu loh. Jadi benar ada film keluarga ya kayak campuran mungkin vibe-nya tuh kayak Spider-Man 1, Spider-Man 2, ada vibe Home Alone gitu nggak sih? Terus kayak film Blue Beetle ini kayak apa ya? Merubah stigma ternyata satu keluarga lo, nenek lu, adek lu, om lu, tante lu, bapak lu bisa ikut join gitu. Ya kan Maria? Iya. Jadi menurut menurut Bang Gali itu bahwa Blue Beetle menambahkan tentang komedi keluarga itu bagus ya ternyata ya Bang. Bagus banget. Itu gue pertama kali lihat ya film superhero yang ngajakin keluarganya di mana kan kalau kita nonton film superhero kan pasti kan bapaknya mati, ibunya mati, ada yang mati terus dia kayak Lone Ranger lah sendiri, alone. Iya, jadi kayak mengubah stigma bahwa keluarga gue bisa ikut bertarung loh lawan penjahat-penjahat. Nah ini menurut gue fun banget ya karena benar-benar kayak pertama kali ya di dunia DC ini jujur film DC rasanya Marvel. Tapi nggak Marvel banget tapi adalah ciri khasnya DC. Tapi gue fun. Maksudnya kan nggak semua superhero harus dengan yang harus gelap. Pelam, terus ya kayak Snyder gitu deh. Bener banget Bang. Ibarat kata tuh bapaknya meninggal, neneknya sampai turun tangan gitu kan Bang. Itu neneknya scene-nya keren banget Bang, sumpah Bang. Megang kayak gini, wah ternyata neneknya jago banget gitu kan. Tapi Pak, sampai sekarang itu neneknya nggak pernah menceritakan gimana asal-usulnya dia kenapa jadi gitu. Itu loh plot hole-nya Pak. Gua yang nonton ini. Why? Kenapa? Apakah neneknya dia adalah bekas tentara di Perang Dunia Kedua atau bagaimana? Nggak tahu. Tiba-tiba neneknya datang ya kan menjadi MVP pada pertarungan itu ya kan. Gile, itu beda sih Pak. Gua shock Pak. Iya tiba-tiba langsung menunjukkan kekuatan aslinya. Neneknya sebenarnya ngepur di awal gitu kan. Ngepur. Ah ini bocah-bocah nggak tahu perang. Gue yang dibilang perang. Iya makanya dah. Gimana ya kalau misalkan neneknya yang dapat kekuatan Blue Beetle, kekuatan Kajida. Wah itu pasti semua keluarganya tunduk Pak. Udah veteran perang, udah punya skill fighting, dapat itu jadi Pak. Wah, itu yang namanya umur tuh hanyalah angka. Asik dong Bang. Oke, kita langsung ke si sequelnya ini nih. Apa namanya? Sequelnya si Salim ya kan. Salim kan udah ngebikin inian nih. Apa namanya? Pertanyaan-pertanyaan. Oke, kita pertanyaan pertama dulu. Boleh dari Bang Mario Angelo dulu ya? Boleh. Oke. Dari pertanyaan pertama, movie experience dan apakah movie experience dari Blue Beetle sendiri apakah sudah sesuai ekspektasi menurut Bang Mario Angelo? Kalau sesuai ekspektasi sih ya oke sih, bagus banget dan ya memang awalnya gue sangat meragukan film Blue Beetle seperti apa sih Pak. Wah, Bang Halim, ente yang punya channel ya. Kita ngerjain dulu Bang ya Bang. Aduh, nggak apa-apa. Lanjut Bang. Bang Gali mic-nya off ya, Bang Gali. Gua nggak dengar suara Bang Gali. Bapak mic-nya nggak kedengeran Pak. Sumpah gua nggak dengar mic-nya Pak. Bang Gali, halo. Nggak masuk.
Gak masuk Pak, gak masuk. Nah ini. Halo, jelas. Nah, sip. Siap. Jelas. Gak dicolok ya? Gak dicolok pasti. Oke, kita lanjut ya Bang. Jadi gimana? Sudah sesuai ekspektasi menurut Bang Mario Angelo sendiri? Kalau kalau sesuai ekspektasi sih sebenarnya nggak terlalu ya, karena gua awalnya untuk film Blue Beetle ini ya sebagai perkenalan hero baru buat DCU James Gunn. Mengingat James Gunn udah pernah mengkonfirmasi bahwa film Blue Beetle ini adalah sebagai jembatan dan film pertama yang akan masuk ke dalam DC Universe James Gunn. Dan kalau menurut gue sih, kalau ini memenuhi ekspektasi sih iya, karena emang hasilnya juga maksimal banget Pak. Dan maaf nih kalau kita ngomong soal film keluarga, kalau gue bandingkan dengan Ant-Man was Quantumania kampret kemarin ya, gue juga aja Blue Beetle lebih bagus sih Pak. Kesel banget gue ya Quantumania kemarin, di mana keluarga juga nyata, tapi ya si Casey Lang itu muka besi Pak ya, gak kena darah, gak kena itu, waduh kacau sih Pak. Kalau di gue sih itu sih memenuhi ekspektasi, yes itu. Tapi pas nonton sepi nggak Bang penontonnya? Rame. Kalau di gue ya, kalau di gue lumayan, karena gue tuh nonton hari pertama pas jam pulang kerja. Jadi pas nonton kebetulan yang nonton juga orang-orang dewasa, kan kita tahu ya kalau penonton DC kan lebih mengarah ke penonton dewasa ya. Nah ke MCU lu tau sendiri lah ya, MCU banyak banget bocil-bocil ya, bocil-bocil berisik lah ya. Aduh. Ngomong bocil-bocil mah nanti dibully loh. Udah amat. Kan ya. Aduh. Apalagi Pak, ini kalau kalian mau tahu ya, si Hulk kedua mau dibuat, itu gue makin emosi loh. Apa-apaan sih tuh? Kurang setuju. Iya. Apa-apaan sih? Itu tuh kayak series maksa banget nggak sih? Jadi biar ada slot di TV seriesnya Disney gak sih? Kalau menurut gue kelihatan banget sih kalau gue sih. Apalagi jadi kalau kenapa? Sih. Ya apa ya? Kayak mementingkan bisnis daripada apa yang diinginkan oleh para fans. Fans tuh mintanya Moon Knight kedua. Karena kita lebih nunggu itu di MCU series ya. Tapi kenapa si Hulk yang literally series kampret scene pertamanya yang udah menyinggung sana sini malah dilanjutin? What the fuck itu? Aduh, itu yang bikin MCU turun kan. Makanya kenapa yang jadi sumber penyakit, kenapa itu yang dilanjutkan gitu loh. What the hell? Iya, tapi iya, dan ironisnya memang jujur ya, gue nonton seri-serisnya Marvel kayak Winter Soldier, Falcon and the Winter Soldier, itu yang keren. Tapi menurut gue nggak sempet nonton Loki, nggak sempet nonton si Hulk atau Batwoman tuh, demennya Mario tuh. Batwoman ya? Gak ada, gue gak masak ada Batwoman, gak skip ya. Black Woman, waduh. Ada bro, series DC Batwoman itu dari CW. Lu udah pada nonton? Udah tahu kan series itu? Belum. Atau masih baru? Oh masih belum Pak, karena kan ya you know ya, series DC juga gak semua orang tahu sih, wajar sih Pak. Iya. Oke. Menurut Bang Galih gimana nih buat film Blue Beetle ini? Sudah sesuai ekspektasi Bang? Jujur ya, film Blue Beetle ini awalnya gue ngeliat trailernya nggak kurang excited bro, karena menurut gue karena lagi-lagi ya gue sebagai fans DC lihat dari ya box office lah ya, kok kayak Shazam fail, Flash fail, bukan fail ya, maksudnya Flash dari segi box office ya. Terus dari Blue Beetle gue udah nggak kemakan ekspektasi, jadi gue rendah ekspektasi gue. Terus akhirnya pas gue nonton, ternyata gue bangga gitu loh. Ternyata gue tulurin lo ekspektasi gue bangga nonton The Flash ini, nonton Blue Beetle, karena filmnya fun, cerah gitu dan enteng buat dicerna. Bagi gue dari efeknya juga bagus, ya kan, dari jalan cerita juga pas, terus masing-masing jokesnya juga masuk, kan nggak kayak jokesnya film Marvel, agak maksa nggak sih kalau menurut gue, agak maksa buat ketawa gitu. Maksa banget ya Pak. Gue aja sampai gak ketawa Pak. Ini apa-apaan sih, dialognya terlalu naratif itu loh. Iya. Mungkin Ari lebih sering nonton film Marvel, mungkin bisa lah ngebedain jokesnya antara Marvel sama DC. Jujur jokesnya yang bahkan ya jokesnya di film Peacemaker yang tahun lalu itu gue lebih suka jokesnya yang di sini men. Di mana? Di film Blue Beetle gitu loh. Karena jokesnya di Peacemaker kan dewasa. Kayak itu kan ininya James Gunn ya, kebanyakan jokes dewasa sih kalau Peacemaker, karena kan tentang badan. Kalau gue terhibur, tapi gue kurang suka gitu loh men. Kurang ramah gitu ya Bang.
Terus film Blue Beetle ini kan film Latino ya, film Meksiko, orang-orang Meksiko. Jadi kayak menurut gue ini benar-benar DC kayak explore ke ras lain, bahwa gak cuma hanya Amerika, tapi kita punya jagoan sekarang di Latino gitu loh. Jadi menurut gue kayak apa ya, kayak ekspansi lah gitu. Menurut gue ini film betul-betul memenuhi ekspektasi gue, karena gue mungkin sudah menurunin low ekspektasi gue itu bro. Dan musiknya bagus, efeknya juga katanya lebih bagus daripada The Flash ya Mar ya. Iya. Banyak yang bilang gitu. Efeknya betul. lebih rapi kan. The Flash kacau sih ininya. Apa CGI-nya kacau sih. Wah, berarti kita beda pendapat bro ya. Kita beda pendapat ya. Kita beda pendapat. Oke. Walaupun Andy Mustaiti-nya pernah ngomong bahwa The Flash CGI-nya mendisengaja seperti itu, tapi tidak mungkin ya. Kayaknya kehabisan budget dia. Mungkin. Budget apa? Budgetnya doang itu. Iya, itu karena kehabisan budget buat promo habis-habisan. Iya kan, ada Super Bowl segala macem tuh, gila. Bukan promo sih Pak, bukan habis ke promo, mereka tuh habis gaji Michael Keaton belum bayar berapa. Aduh. Ezra Miller satu peran dapat bayar berapa, tambah lagi 2 peran lagi. Bayar berapa Pak? Itu dia masalahnya ya, bengkak apalagi budgetnya 200 million ya, habis lah di situ. Ya wajar sih bro, aduh. Iya, makanya gue juga kayak sebenarnya The Flash bisa jadi film JL 1.5 ya kali ya Mare. Iya. Tapi ya yang kita lihat juga kok kurang ya, referensi ke komiknya, referensi animasinya juga kurang. Animasinya juga kan, animasi kan diambil dari komik kan, jadi gue berarti dari sumber aslinya dari komik. Jadi kan menurut gue kayak oke lah buat animasi World Collide-nya tuh yang ada dunia tabrakan itu oke lah ya, tapi ya udahlah, it is what it is lah. Ngomong-ngomong soal ini nih, DC sekarang kan DC itu kayak apa ya dia tuh, banyak flopnya nggak sih, maksudnya penonton para fansnya tuh ini kan pada menggebu-gebu trailer The Flash kemarin tuh kayak wah The Flash bakal ada ini Batman ini gitu kan, tapi sayangnya penontonnya dikit gitu. Kira-kira kenapa nih, pendapat Bang Gali gimana nih? Kenapa DC ngeflop terus? Sorry flop sama penontonnya sepi gitu kan dari film Black Adam. Iya. Sejujurnya ya, kalau di pendapat gue sih sebenarnya kalau menurut opini gue nanti boleh ditambahin. Sebenarnya Warner Bros sendiri itu sebenarnya mungkin ya secara tersirat ya, tanpa ngomong, tanpa official statement, mungkin gue tuh pingin ngerestore Snyderverse bila mana Black Adam suksesnya yang kemarin. Bila mana kan sudah ada Henry Cavill kan, tapi kan ternyata kan kembali lagi ini kan bisnis ya, jadi ada sponsor yang masuk, ada gaji penulis, efek, aktor yang dibayar, dan itu box office juga tidak puas kan. Jadi kalau menurut gue Warner Bros juga udah give up. Nah, tapi ada satu lagi nih, kan ada film Shazam, film The Flash. Itu sebenarnya adalah kesempatan kita buat nge-restore Snyderverse ini. Udah ada sebenarnya, tapi lagi-lagi emang ada beberapa fans DC yang gue akuin toksik banget ya, terlalu fanatik sama salah satu sutradara ini gitu loh. Jadi maksud gue, lu suka boleh, tapi lu nggak usah terlalu fanatik banget. Itu yang menurut gue berlebihan, kayak mendewakan sebuah sutradara kan. Maksud gue oke lah, memang orang ini adalah salah satu orang yang bisa membawa JL live action lah ya, mau betul. Versi dia atau versi siapa, itu apresiasi lah. Tapi setelah itu kan nggak perlu harus pokoknya kalau nggak ada sutradara ini gue nggak mau nonton, nggak mau support, nggak mau ini bla 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 bla. Ya menurut gue ya kembali lagi si sutradara ini juga bukan owner IP-nya bukan men. Gitu loh. Mungkin kecuali kalau si James Cameron yang punya Terminator, yang punya film Avatar, dia kan punya IP-nya kan ya Mar ya, kalau nggak salah ya. Iya, James Cameron tuh dia lebih ngarah ke produser sebenarnya, dan dia sutradara ya, dia udah punya 2 peran, jadi dia udah punya budget sendiri Pak, tinggal dia sumbangin aja ke studio buat kalau mau bikin film indie pun juga bisa. Iya, dia udah budget juga ya. Itu jadi kalau gue fans di luar sana tuh yang mengutuk film DC juga ya, terkadang gitu. Kalau gue terlalu lebay lah. Terus juga nih satu kedua efeknya
apa ya, efeknya James Gunn umumin film reboot DC di awal tahun ini, Januari ya kalau nggak salah ya. Januari awal. Series. Iya, itu yang membuat very low, turun jurang. Buat apa gue nonton Shazam, Flash, Black Adam atau enggak Aquaman? Ya orang universe-nya mati, men. Itu kan ngapain gue nggak ada. Jadi kayak gue tuh nonton berharap ini ada lagi muncul nih di sana gitu, tapi buat apa? Nah itu juga terkait kasus-kasusnya internal WB sama aktor-aktornya, si Ezra Miller lo tau lah, itu yang membuat gue, itu membuat flop. Bayangin, ibaratnya gila, yang nggak flop tuh cuma film Aquaman pertama doang, itu tembus 1 billion, itu hampir setara sama Barbie loh. Betul, luar biasa. Setelah itu 2019 kesini nih sampai COVID, setelah COVID sampai sekarang udah masa transisi, gila 300, 400. Itu tuh kalau di Marvel itu tuh udah paling flop, tapi kalau DC itu udah flop banget gitu. Udah. Kasihan gitu kan. Gila. Universe-nya gila. Gitu kan. Iya, lu bayangin nih karakter-karakter di film Marvel kayak Ant-Man, siapa lagi lah, lu sebutlah setelah Endgame. Dapat 3 trilogi lah, Superman mana triloginya, Batman mana, Wonder Woman mana. Itu karakter-karakter C, D, E bisa dibikin 3 trilogi, itu kan berarti kan memang Marvel ini emang big changer banget, men. Hati-hati. Ini 1 dekade 10 tahun 11 tahun ini udah DC udah kalah menurut gue. Sebenarnya momentum itu kemarin 10 tahun yang lalu. Sekarang dia mau ngejar lagi, DC ngejar Marvel nggak bisa. Kalau menurut gue susah. Iya. Gue mau nambah satu lagi. Sebenarnya momentum meledaknya DC pada saat itu adalah Snyder Cut ketika dirilis tahun 2021. Itu the momen gongnya sih tuh, Pak. Betul. Lanjutin aja. Why gitu loh. Makanya apa ya? Gini. Kalau Zack Snyder udah mundur dari situ, nggak apa-apa. Mereka cuma hire sutradara yang lain buat meneruskan apa yang udah dibangun oleh Zack Snyder, kan bisa lah di film selanjutnya, bisa tanpa ada Zack Snyder, bisa banget gitu loh. Kalau seandainya sutradaranya lagi ya ada musibah kan, karena kan JL yang kemarin kan anaknya kena musibah kan, kamu sempat budir gitu loh ya. Gitu. Makanya apa ya? Makanya kalau mau ribut itu kesalahan di waktu dan tanggal yang salah, Pak. Karena itu dirilisnya itu sebelum Shazam tayang, sebelum The Flash tayang, sebelum Blue Beetle tayang. Ya udah, orang-orang juga udah malas. Udah hilang harapan. The Lost of Hope, Aquaman, The Lost Hope jadinya. Hope ya, gua nggak ngerasa ada hope di Superman Aquaman kedua nih, gimana tuh? Padahal tuh bisa loh, kalau misalkan Warner Bros ini mikir lagi, tinggal aja nih universe-nya Zack Snyder kan, Justice League 2 gitu kan, buat ininya pembentukannya gitu kan. Padahal banyak banget karakter-karakter yang bisa potensial gitu kan ke depannya gitu kan. Bisa banget. Gini, masalahnya masa gini Bang Ali, apa namanya? Dari pihak WB juga udah berusaha mau nge-kick Zack Snyder. Iya. Tahu sendiri kan, Zack Snyder kan adalah saudara yang bisa dibilang idealis. Terlalu idealis juga salah loh, Pak. Makanya kan yang punya budget kan WB. Lu kan kalau lu terlalu idealis juga salah sih. Nggak bisa diterima juga. Iya. Itu dia. Makanya ya kadang kenapa sutradara di film Marvel tuh bisa sampai ke 3 film, ke 4 film itu karena dia ya mungkin mengikuti kayak apa ya, nemu titik celahnya lah ya, win-win solution seperti apa gitu kan. Itu makanya kadang ya, dan juga mungkin kenapa si Zack Snyder idealis mungkin ya, kok gue udah bikin film MOS, film BVS kok masih belum bisa menyamai Marvel. Itu mungkin Warner Bros kayak ketuk palu, lu udah harus ikutin cara gua men, soalnya 2 film lu nggak bisa lewat Marvel gitu loh. Cuma kalau menurut gue siapapun itu sutradaranya, DC itu juga harus sesuai dengan formulanya aja, kayak dark, terus juga dewasa ya, nggak pakai jokes yang maksa orang ketawa. Beda loh jokes yang maksa orang ketawa sama orang yang ketawa dengan hal yang lucu deh. Coba deh lu nonton stand up comedy itu kan lucu ya, tapi kan ada stand up comedy yang maksa lu untuk lucu, meskipun endingnya lu ketawa, tapi lu kan mikir, oke, gue ketawa, hahaha gitu.
Itu ya benar. Makanya inilah kenapa kita udah pernah merasakan tahun 90-an itu ya, itulah momen lucu-lucu di situ semua Pak ya. Panggil ya dari zaman-zaman yang Mr. Bean ya kan, tahun 90-an dulu kita udah pernah merasakan gitu. Nah, zaman sekarang beda Pak. Zaman sekarang tuh beda. Karena MCU ini jadi apa big changer buat sinematografi buat sekarang. Iya. Lu nih, iya, lu tau nggak lagi ngomongin big changer ya ini? Gue punya teman ya, kadang ya dia sih sumuran gue juga. Jadi dia tuh pingin nonton, nggak ada slot Marvel lah di bioskop. Loh, menurut gue emang Marvel selalu di bioskop, banyak film lain, genre drama, ya, tentang biografi, tentang sport. Enggak harus ada Marvel, Cok. Itu dia kadang. Iya. Gue benci banget. Emang siapa? Ya, itu dia. Berarti kan cara Marvel sama Disney kan merubah konsep. Itu yang bisnis yang wah anjir gila ya. Gila. Tapi gini Bang Ale, kasihan juga para studio yang punya film yang lebih bagus daripada Marvel. Ketutupan sama Marvel sendiri. Aduh. Itu dia, kasihan loh, Pak, itu. Itu dia, makanya banyak yang talenta bagus, film-film lain yang genre lain yang non ya, dari superhero DC atau Marvel lah. Banyak yang gue nggak ada ini ya. Kalau DC kan paling setahun dua kali, ntar 5 tahun lagi reboot. Nah itu udah biasa gitu ya. Udah biasa. Makanya buat para fans yang ngomong DC ribut lagi, berarti kamu fans kabitan. Kita pertama itu kita udah tahu DC buat bos dulu gimana, kita tahu dari biasa Bang Ali ya. Kita udah biasa ngeliat Batman ganti-ganti pemeran ya. Udah biasa. Ya, makanya kalau kalian lihat ada Batman, Ben Affleck dan Robert Pattinson hadir bersamaan dalam 2 film berbeda, ya udah lu tinggal nikmat yang mana, selalu. Betul. Iya, itu dia sih. Tapi gue enjoy lah. Overall kembali lagi ke Blue Beetle, enjoy lah. Itu film yang kayak Kamen Rider-nya DC kali ya kalau nggak salah. Blue Beetle. Betul. Oke. Kita masuk ke tema lagi nih ya. Nih kan di filmnya Blue Beetle ini kan banyak banget nih scarab yang munculan ya, yang di awal film itu kan pembukaan. Opening scenes ya. Iya, itu scarab itu pada kemana gitu? Apakah bakal bisa digunakan sama pemilik lain gitu? Jadi Blue Beetle kayak Jimmy Reyes sendiri. Kalau di komik gimana? Kan saya gak baca komiknya Blue Beetle nih kebetulan. Sama saya juga. Sebenarnya kalau senjatanya si Scarab ini baru dimuncul cuma satu ya. Padahal ada beberapa Scarab yang belum dimuncul, ada yang hijau, ada yang emas. Nah, yang emas ini kalau di komik Blue Beetle Graduation Day, kalau kalian baca di volume 2 itu kan dipakai sama si Victoria Court. Nah, kalau di sini kan belum. Jadi ya masih awal-awal, buat perkenalan dulu. Ya, mungkin kenapa kita harus stick nama Blue Beetle karena ya biru, jadi kita harus fokus ke kubang yang biru itu. Mungkin kalau kubang-kubang yang lain mungkin itu ada di belum diketemuin lah. Mungkin kalau nanti Blue Beetle ada, tapi kan memang terkenal kan memang kubang biru kan ya. Apakah ada kubang-kubang lain yang terkenal selain Blue Beetle ini? Sebenarnya ada kalau di komik, cuman mereka nggak terlalu populer di kompetisi. Apalagi lu tahu sendiri kan Blue Beetle kan baru dimuncul pertama kali live action di sini. Untuk solo movie-nya ya. Baru pertama kali, makanya James Gunn juga mikir-mikir kalau mereka mau bawa gitu ya asal setup-nya. Makanya untuk kubang-kubang yang lain di opening intro Blue Beetle aja tuh belum diceritain ada kubang-kubang lain selain Blue Beetle. Iya. Dan itu katanya tabrakan sama Green Lantern kan? Nah iya tuh. Cincinnya. Gimana tuh teorinya tuh? Gimana Mar? Langsung tembak ke gue lu bangke lu bang. Oke. Gimana? Banggal dulu lah. Yang punya nama DC kan ente nih. Iya. Nah, gue sih punya, nggak tahu nih, kalau temen gue yang satu lagi si Jimmy, dia mungkin punya teori lebih akurat ya, karena kan si Bang Jimmy kan kayaknya komik banget Mar gitu kan. Nah, kalau gue sih gabungin komik lah sama teori luar. Nah, jadi nggak tahu ya, gue pernah dapat artikel nih ya. Ini mungkin anggap aja rumor ya, jangan dianggap. Jadi gue pernah baca artikel, biasalah orang-orang yang freak. Jadi sebenarnya cincin Green Lantern yang nabrak si Blue Beetle itu di opening scenes, kalian inget nggak di Justice League Snyder kan ada Green Lantern siapa Mar yang mati ketusuk sama Darkseid? Ya, Alan Gur ya nama Green Lantern ya kalau nggak salah ya.
pas perang Darkseid ya. Siapa? Oh itu. Enggak tahu nama, enggak tahu gua. Kalau namanya enggak tahu. Kalau namanya gua enggak tahu. Ya, jadi kan di scene-nya itu kan ada Darkseid lawan Green Lantern kan yang di JL Standard Cut kan ya Mar ya? Itu kan ya? Nah, itu kan mati. Nah, itu kan cincinnya kan terbang tuh. Nah kan? Nah, itu tuh katanya cincinnya dia tabrakan sama Blue Beetle karena kan Blue Beetle kan pengen ngancurin dunia kan ya kalau nggak salah itu kan sebenarnya kan senjata penghancur dunia kan. Jadi makanya kenapa Green Lantern nabrakin terus si tenaganya Blue Beetle habis. Turunlah ke bumi. Ini teori-teori aja sih, teori satu. Ya mungkin teori kedua ya mungkin karena kembali lagi karena bumi itu adalah sektornya Green Lantern teritorial, jadi dia melindungi juga. Tapi kan fans kan yang suka masih salah satu saudara ini penkaitkan kan kok ini ternyata ini Green Lantern yang kemarin cincinnya dibunuh sama Darkseid itu gitu. Oke, itu teorinya Bang Gali. Coba Bang Mario, teorinya boleh. Sebenarnya gue juga setuju dengan teori Bang Gali karena kan itu kan udah settingnya kan ribuan tahun lalu. Iya. Setting ribuan tahun lalu berarti kan udah termasuk sama nyambung dengan scene-nya Darkseid lawan semua berbagai macam bangsa Amazon, Atlantis kan itu kan juga settingnya juga sama. Iya. Ya, makanya ya itu juga kayak juga masuk sih. Tapi kalau menurut gue sih ya lagi-lagi kita tahu Green Lantern ini kalau di DC kan mereka adalah polisi antar galaksi sebenarnya mereka nih pasukan mereka itu. Iya. Dan ketika mereka udah tahu ada Scarab yang udah menjadi senjata penghancur dunia, literally mereka pasti udah tahu bahwa ini miliknya si The Rich. Ini adalah buronan paling yang dicari oleh seluruh pasukan Lantern Corps di seluruh semesta ini, Pak. Makanya ketika mereka udah tahu bahwa ini adalah senjata pemusnah massal, ya mereka langsung kirim mungkin satu pasukan Lantern ya, itu kan kita tahu ya cincin cahaya hijau di opening kan cuma satu ya. Iya. Jadi mungkin mereka kirim pasukan paling terkuat mungkin si Sinestro mungkin sebelum dia jadi Yellow Lantern kan kalau kita baca komiknya, makanya mungkin ya itu sengaja ditebas oleh dia sehingga kumbang itu menjadi malfungsi. Nah, kenapa malfungsi? Karena kumbang itu awalnya ketika itu akan menginfeksi tubuh manusia, maka kumbang itu akan mengambil seluruh jaringan otak dan juga mengubah orang itu menjadi inang. Literally kalau kalian pernah lihat di film Venom lah, dia bisa ngambil inang si Eddie Brock gimana sih? Mengambil seluruhnya gitu loh. Jadi itulah awalnya sih. Tapi karena kumbang ini udah dihantam oleh Green Lantern sampai kumbang itu malfungsi, ya alasan ketika manusia yang akan jadi inangnya, ya manusia itu akan memiliki kontrol ya. Masih bisa mengontrol. Gitu sih. Okay. Tapi Mar, sorry gue mau ya, di komiknya diceritain nggak bisa nggak itu kelepas? Kan kalau Venom kan bisa dilepas tuh dari manusianya, dari inangnya. Bisa. Tapi ya bisanya kalau dia mati. Ya, mati secara biologis alami gitu ya. Alami ya. Makanya kalau kalian lihat ketika Blue Beetle kan ada tiga generasi. Dan Garrett pertama ketika dia mati, kumbang itu langsung milih ke Red Court. Tapi masalahnya kumbang ini nggak mau milih Red Court aslinya. Malah makanya si Red Court ini menciptakan Blue Beetle versi dia sendiri tanpa menggunakan kekuatan kumbang itu. Karena dari kumbang itu nggak milih Red Court. Nggak milih Red Court dia. Itu makanya di kalau kalian lihat di film Blue Beetle kan Red Court kan pakai kostum yang ia buat sendiri. Ya, kayak Batman lah ya dia ini ya. Buat menjaga legacy mentornya dia si Ted Garrett seperti itu. Oke. Kasian ya. Makanya dia bikin kostum sendiri segala macam. Nah, makanya gua sangat menunggu banget Ted Court bisa hadir di film kedua Blue Beetle nanti kalau misalkan ini akan dilanjutkan ya. Iya, kalau gua harap sih dilanjutin lah. Kan lanjut lah sumpah lanjut, Pak. Tapi katanya kalau lanjut filmnya ini kan harus berapa miliar gitu kan. Harus laku gitu kan. Iya, kan harus ada targetnya gitu ya. Targetnya. Semoga James Gunn mau lah ya. Ya, kita nggak tahu lah ya nanti James Gunn gimana behind the scenes-nya lah. Apakah dia pinjol? Waduh, biar rame. Pinjam uang dulu, pinjol. Aduh. Kalau target penontonnya nggak nyampe, nanti kayak film sebelumnya lagi kayak The Flash. Itu dia. Makanya kan buat dapat engagementnya si konsumen ya, kita kan konsumen ya bro ya, berarti kan ya, atau penonton kan, berarti kan lo harus apa ya, harus ngasih fans sesuatu lah gitu loh. Jadi jangan bikin konflik atau war sama fans lo dewek. Lo tuh fansnya
DC barbar anjir, kayak Amazon. Aduh. Ngerosting sana, ngerosting sini. Kayak barbaran Marvel gak sih harusnya? Fansnya Marvel. Gak tahu nih, Mario nih. Iya kan ya, kita ya gitu ya. Yang punya Barbaran fansnya Marvel atau DC? ada tuh kok apa ya, nembaknya kalau segitu bakal ngeri. Kalau gua pilih Marvel, kan ini kesinggung, DC kemarin singgung. Ya gua suka dua-duanya. Suka dua-duanya kan, kita sebagai penikmat pop culture kan adil semua. Ya nggak cuma itu doang, gua juga suka Bumi Langit, jago Indonesia. Iya, bisa. Apa? Itu apa-apa. Kalau gue nyinggung sana sini, aduh jangan deh, nggak aman Pak, nanti cut ya. Waduh, ntar ada Halim cut berarti. Aduh. Kalau menurut saya sendiri sih Bang, kalau fans Marvel itu mulai menunjukkan jati dirinya itu mulai keluar-keluar itu ketika Endgame, terus kemudian ya, ada yang betul, namanya Civil War itu di situ sampai kayak Bang, udah Bang, ampun Bang, ampun Bang, ampun sepuh gitu. Ya, nah, ini sih mungkin selesai Endgame, selesai Endgame ya, Endgame ya. Selesai Endgame baru udah DC, ayo sini lawan gua lu. Ayo gitu. Mentang-mentang film Endgame ya, ngomongnya aja lu. Makanya MCU kenapa mereka ditutup sekarang? Pokoknya gini, fans MCU sekarang mereka tuh maunya film apapun yang diproduksi oleh Marvel Studios itu bagusnya harus sama kayak Endgame. Ya nggak gitu juga dong. Endgame itu apa dulu? Film kolaborasi, film Endgame ya kacau lu. Susah. Nggak bisa bro, nggak bisa gitu loh. Makanya jujur ya, gue juga kadang gue suka nonton Marvel, cuma nggak semuanya lah gue tonton. Sama, gue juga nggak semua. Karena gue buat kayak nge-fresh aja. Kenapa gue nge-fresh kayak, ada film superhero yang lebih enteng dari DC lah gitu. Iya, buat refreshing aja. Dan agak lebih ringan kan gitu. Jadi gue kayak wow gitu lah. Tapi memang kalau Endgame itu gue akuin, gue kayak anjir kenapa sih ini DC sebenarnya bisa loh nyentuh momen seperti ini, bisa men. Itu momentum banget. Ya, tapi kan ya bisa dekat itu udah momentum, Pak. Udah momentum, iya. Gue setuju. Tapi kadang kan DC sekarang juga sudah Endgame, Mar. Akhir tahun ini udah Endgame, udah semua udah Endgame. Di end ya, di end nih habis ini. Zack Snyder. Di end. Udah Endgame. Aduh, Pak, kalau ngomong soal komen duluan nggak usah Pak ya. Kita udah ngobrolin itu kemarin tadi ya. Kita sedih Pak kalau ngomong itu Pak. Sedih nih gimana nih? Desember hari masa Natal ya, betul Natal tahun ini. Aquaman. Gua khawatirnya orang-orang yang bawa keluarga film Aquaman kedua keluar kesel semua Pak. Iya. Bersih udah hilang. Aduh. Kacau dah. Oke. Nah, balik lagi nih. Kan di film ini kita dikasih lihat Ted Kord kan, anaknya siapa namanya nih lupa. Yang cewek. Yang cewek itu. Iya benar. Siapa ya Mas? Lupa ya. Jenny Kord. Benar. Maria kalau cantik hafal nih. Iya dong. Kita nih para pria-pria ini ya, kita udah pernah merasakan itu. Gak usah nguna lah ya, kita yang cowok-cowok ini tahu gitu loh. Betul. Nah, kan di film kita kasih lihat Ted Kord kan. Nah, di film lebih tahu Ted Kord cuman di spill di tease di ad credit ya, post credit kan. Kira-kira Ted Kordnya lagi di mana sebenarnya sih? Boleh dari Bang Mario dulu nih. Markasnya kosong gitu. Markasnya kosong, keren markasnya ya, jadi kayak Batcave-nya Batman. Iya, bener banget. Vibes-nya ngeri banget. Blue Beetle Batcave ya. Blue Beetle Hive. Kalau dari gua sendiri, teori gua tuh ya selalu yang gua pegang teguh adalah yaitu Ted Kord itu lagi ditahan oleh sebuah organisasi yang bernama Checkmate. Kalau dari gua sendiri ya, karena komik yang paling terkenal itu adalah komik yang menceritakan tentang kematian Ted Kord. Nah, kalau di film Blue Beetle, perbedaannya adalah Ted Kord ini belum dibunuh, melainkan dia itu masih tahan oleh Checkmate ini selama 15 tahun kan. Nah, kalau di komik si organisasi Checkmate ini yang dipimpin oleh Amanda Waller yang kalian tahu dari film Suicide Squad. Nah, sebelum ada Suicide Squad, dia pernah bikin sebuah organisasi ini yang bernama Checkmate, yang dimana ya tujuannya sama juga buat menjadi task force action mereka. Nah, di situ Blue Beetle dikisahkan di situ, kalau di komik kan Blue Beetle sama Booster Gold ya,
Mereka kan lagi nyari teman mereka yang lagi disekap ya, dan tiba-tiba ya dia dibunuh sama yang mimpin, itu adalah si Maxwell Lord. Makanya teori gua sampai sekarang itu adalah si Ted Kord ini lagi tahan sama mereka, ditahan gitu. Nah kebetulan transmisinya dia untuk mencari pertolongan itu masuk ke dalam markasnya ini. Nah, kemungkinan ini akan lanjutkan kepada ke film Blue Beetle kedua, yang dimana ya Jaime Reyes pasti udah tahu ya kan transmisinya udah diterima. Itu sih makanya mereka bakal nyari Ted Kord ini seperti itu. Ini sih Pak. Berarti Blue Beetle kedua tuh explore survivor Ted Kord ya. Dan juga itu juga masuk dan itu bisa masuk Booster Gold loh Pak. Bisa masuk loh. Bisa masuk cameo, masuk cameo. Serisnya Booster Gold. Iya, atau mungkin Booster Gold jadi pemeran utama juga mas selain Jaime Reyes. Iya. Bisa, karena literally mentornya dia tuh selain si Ted Kord ya si Booster Gold. Iya. Itu dia, makanya harusnya itu sayang banget itu gak dijelaskan di filmnya Pak. Sayang banget loh itu. Kurang kali ya. Gantung. Aduh, Bang Gali gimana nih teorinya? Kenapa Ted Kord itu ya? Ya mungkin gue setuju juga sih sama teorinya si Mario. Mungkin satu lagi ya, mungkin bisa aja si Ted Kord itu mungkin hidup nih, tapi ada dua perkiraan. Mungkin bagi si siapa tadi, sindikat bagi siapa tadi? Checkmate. Bagi Checkmate itu mungkin mati, tapi sebenarnya Ted Kord itu kayak tidak sengaja kayak kelempar ke masa depan, mungkin ke universe-nya si James Gunn di CU. Hilang kayak nyasar lah, kayak The Flash-nya kan juga kan. Si Mario kan juga pernah bilang katanya Blue Beetle juga bisa bukan Booster Gold Pak, bisa time travel, tapi kan gak kayak The Flash ya. Efeknya kan nggak terlalu signifikan lah. Itu mungkin kalau menurut gue diselamatin sama Blue Beetle, tapi mungkin disangkanya Checkmate mati. Nah mungkin yang transmisi radio yang kita lihat di film itu mungkin itu transmisi sebelum dia ke masa depan. Mungkin nanti di film kedua dari masa depan ke film Blue Beetle kedua itu mungkin ada si Booster Gold. Wah seru lah pokoknya. Seru lah. Harapan gue lanjut lah ya. Aduh, oke. Tapi gini Bang Ali, apa namanya kalau soal time travel ya, Bang Ali udah tahu Legends of Tomorrow kan? Dia juga time travel. Ya dimana kalau mereka mengubah satu timeline kan nggak akan ngancurin multiverse kagak. Nggak saja The Flash ya. Literally Booster kayak gitu Pak. Cuman dia tunggal aja, bukan satu tim gitu. Iya. Itu dia. Mungkin efeknya nggak terlalu signifikan kan tadi gue bilang gitu. Mungkin hanya menyelamatkan Ted Kord doang dengan ya hanya satu orang. Kalau The Flash kan rubah masa lalu ya, kayak misalkan lo mau nembak misalkan ya kayak apa John F Kennedy nih kan dulu kan squad ya, mungkin dia kayak ngambil pelurunya diumpetin kemana tuh kan ngerubah sejarahnya Amerika ya gitu. Benar. Sebenarnya gini Bang Ali, Booster Gold tuh ada banyak komiknya bagus kok. Ini gua kasih saran buat Bang Ali, buat kalian juga ya yang nonton video ini ya. Kalian coba baca komik yang ada cerita mengenai bagaimana jika Booster Gold menyelamatkan kedua orang tua Bruce Wayne. Waduh. Jadi gimana tuh? Ada di situ. Namanya Booster Point. Kalau The Flash kan namanya Flashpoint. Kalau Booster Gold namanya Booster Point. Kalau kejadian gitu. Ya kadang kan ya Booster Gold ada loh kisah dia tuh nyelamatin kedua orang tua Bruce Wayne. Tapi Bruce Wayne nggak mau. Itu kalau boleh cerita sedikit itu gimana Mar? Pas nyelamatin baca sendiri. Ada kok, coba kan baca sendiri, ada kok gitu. Itu aja, kuncinya itu aja dah. What if Booster Gold nyelamatin kedua orang tua Bruce Wayne tuh, Batman kemana? Asli gimana? Itu bakal kalian baca aja di komiknya. Karena JL berarti. Nggak karena JL, nggak ada. Nggak ada Batman. Iya. Bang, saya mau ngasih pertanyaan sendiri nih yang saya buat sendiri nih Bang. Siap. Oke. Oh, di list ya. Oke. Silakan. Oke. Ini pertanyaan dari saya sendiri, bukan dari Bang Salim ya. Jadi, iya. Apa Bang ya? Iya. Oke, jadi pertanyaan saya ini, jadi fun fact, ini merupakan film superhero pertama bagi tokoh utama yang dibintangi oleh Solo Mariduena. Bagaimana penampilan si Solo ini pada film kali ini? Apakah sudah cukup bagus untuk membintangi film superhero DC ataukah masih kurang atau bagaimana? Menurut Bang Gali dulu. Oh ya, kan sebenarnya si Solo Mariduena ini kan
aktor lama ya dari Netflix ya, Cobra Kai ya kalau nggak salah ya. Iya benar. Jadi kalau menurut gue dari Netflix udah bagus, mungkin Warner Bros melihat referensi itu dari film itu. Dan bagi gue semua orang sih bisa sih memerankan superhero DC gitu. Siapa aja bisa kan. Kalau menurut gue cocok lah Jamie Reyes buat memerankan tokoh si siapa namanya si Jamie Reyes, si Solo Mario-nya cocok buat ngarahin jadi Jamie Reyes. Tapi Mar, mungkin gue mau nanya, kalau di komik itu karakternya Jamie Reyes emang ngebanyol, lawak, agak-agak ceroboh gitu ya? Memang gitu, udah pas. Ya? Udah pas. Cuman beda, Pak. Maksudnya Jaime Reyes kalau kita udah tahu yang Justice ya, dan juga yang di New film itu yang animasi. Kan Jaime Reyes kan rambutnya agak gondrong, dia tuh agak botak sebenarnya si Jaime itu. Dan kulitnya bukan putih, sawo mateng hasil kulitnya si Jaime Reyes itu. Iya. Itu sih, makanya itu perbedaan aja sih. Tapi kalau secara acting selama Duena oke. Bagus. Kalau menurut Bang Mario Angelo dan Bang Gali berarti acting dari Solo Mariduena ini bagus aja ya. Bagus. Rating 1 sampai 10 bagusnya tuh berapa kira-kira? Ya, sama dulu nih. Bang Gali dulu deh. Berapa, Bang? Kalau gue film Blue Beetle ini kayaknya 7,5 dari 0 sampai 10 deh, Bro, kayaknya. Gitu. Iya. Karena menurut gue sesuai ini lebih cerah daripada film DCU yang sebelumnya lah, lebih cerah. Cerah banget. Cerah. Fun. Oke. Kalau dari Bang Mario sendiri gimana? 8 dari 10. Wih. Gede banget. 8 dari 10 ya. Mohon maaf. Karena gini, ini adalah strategi yang bagus buat dari James Gunn untuk para fans yang belum mengenal sama sekali mengenai DC Universe. Itu Pak. Maka bisa dibilang untuk Blue Beetle ini kenapa ya? Bisa dibilang dia tuh sebagai pembuka yang bagus. Karena apa? Karena kan kita tahu ya bahwa untuk orang-orang yang tahu soal superhero kan ini kan banyak banget yang anak-anak ya. Gitu loh. Jadi buat memperkenalkan universe ini untuk pertama kalinya ya harus pakai itu. Ya Pak, harus dengan film yang fun, film-film yang oke banget, jangan terlalu yang dark kayak era Zack Snyder dulu. Gitu sih kalau dari gua sih. Makanya gua puji film Blue Beetle sebagai film superhero karena fans awam juga ketika lihat banyak banget yang kasih positif kok, cuman ya itu sih kenapa banyak banget yang udah nontonnya dikit, ya kan banyak banget yang orang yang gak interest ya wajar sih karena kan superhero baru Pak ya. Iya benar banget. Nih Bang Mario nih sama Bang Gali nih kalau ngasih nilai nih untuk Blue Beetle bagus banget, gak kayak Salim pelit banget ngasih nilai dah. Iya, pelit banget kalau ngasih nilai. Anak Marvel. Anak Marvel. Kamu memang MCU ya? Wah, saya bukan MCU banget nih. Aduh, gimana ya? Apapun itu filmnya pasti aku udah ngeliatin kayak wah bagus. Salim malah kayak ya kok beda ya pendapatnya sama Salim ya. Oh, itu yang kita dapatkan di sekolah ya? Iya. Korea emang berapa? 7 10. Oh, ya beda lah ya. Normal 7 normal kan. Maksudnya enggak 6 banget gitu kan. 7 gitu kan. Iya. Dari mana nih kalau boleh tahu? Dari mana? Dari ini segi fightingnya mungkin kali ya. Bener banget. Fightingnya tuh keren banget tuh. Enggak kaku ya. Betul, enggak kaku. Sama komedinya yang bener kata Bang Mario bilang. Ketika kan saya nonton Marvel kan ya, itu udah aduh anjing banget lah kali ya. Aduh, saya nonton Secret Invasion itu di episode 1 itu udah bagus tuh, udah. Wih, keren kata anjing episode 6-nya. Tai. Oh iya. Iya, jelek. Jujur, gue pengen nonton itu loh, Secret Invasion. Gue baru nonton 2 episode doang. Gue belum nonton kesana sampai habis. Rekomendasi enggak? Episode ya. Recommended. Dan gitu. Untuk fighting menurut saya cukup keren buat Blue Beetle ini kan, sama komedinya oke, sama pendekatan keluarganya. Saya sampai nangis ketika bapaknya meninggal. Ya, setuju. Betul kan? Setuju belum? Beban nih anak perempuannya, beban nih. Aduh. Itu dia, Bro. Makanya bagusnya film Blue Beetle bisa touching ke family ya, gitu ya. Iya, benar banget. Karena kan film superhero, mereka kan selalu fokus dengan karakter superhero sama villain-villain. Kalau dia kan tentang keluarga, makanya gue bilang ini tuh ada vibe Home Alone gitu loh. Home Alone. Iya, gitu. Dari yang awalnya komedi tiba-tiba kita dikasih drama sedih gitu kan ya, Bang? Iya, dan menurut gue ini
bagus kan. Secara kan memang apa ya? Relate sama kita yang masih ada orang tua kan. Gitu. Ya, benar. Jadi kayak gimana sih kok udah itu berarti kan memang kan pesan moralnya lu mau punya kekuatan apapun, sehebat apapun lah, sehebat dari Superman, tapi tetap keluarga lo nomor satu. Gitu. Karena dia yang backup lo dari ya lo lahir sampai sekarang. Ya itu pesan moral. Kalau Marvel kan pesan moralnya apa anjir? Apa ya? Oh, ada satu Pak. Ada. Loh, ada Marvel tuh ada jedar, udah bla bla, udah itu ininya, udah itu. Kalau nggak ada itu MCU bakal itu fansnya bakal lihat di Twitter. Oh, MCU kok nggak ada actionnya ini drama. Tai. Coba. Kesel banget gue itu. Aduh. Makanya kalau kalian perhatikan kenapa fans sekarang tuh ya mereka masih anak-anak ya wajar sih. Cuman karena opini mereka itu ya MCU juga apa ya makin memperbaiki franchise yang mereka rilis sekarang gitu. Jadi mengedepankan yang namanya action ya itu udah jadi ciri khas mereka sih sebenarnya sih. Ya menurut apa kata para konsumen lah kalau MCU lah. Jadi gitu. Makanya kenapa MCU selalu terdepan ya itu karena mereka ngikutin fans, tapi ya ngikutin fans yang kayak apa dulu nih gitu kan. Pertanyaannya kan banyak fans yang toksik yang gitu. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari saya nih. Oke. Siap. Menurut abang-abang sendiri nih, kenapa sang sutradara yang bernama Manuel Soto ini lebih memilih membuat alur cerita yang ringan pada film Blue Beetle daripada membuat alur cerita yang berat? Apakah sang sutradara tidak berani mengambil resiko berat setelah review buruk dari film Flash atau bagaimana, Bang? Coba. Oke. Gua ngerti maksudnya. Oke, Bang Mario Angel dulu. Gua ngerti maksudnya. Karena gini, ya lagi-lagi seperti yang gue bilang tadi, ya butuh film yang ringan. Karena ini adalah film pertama untuk masuk ke visunya James Gunn. Jadi apa ya? Lu ibarat kata mau bikin film untuk memperkenalkan satu universe, tapi harus menarik konsumen lu. Gimana? Nah, satunya adalah dengan cara ya bikin film yang ringan dong. Apalagi dengan tema keluarga. Nah, apa nih kalau DC yang memiliki tema yang ringan? Ya Blue Beetle. Mereka masukin tuh. Kalau mereka masukin Superman, Batman, Green Lantern, Wonder Woman segala macam itu kan udah terlalu mainstream. Kita tahu ya kalau James Gunn itu ada sutradara yang suka banget untuk memunculkan karakter yang belum pernah dimunculkan dalam franchise superhero sebelumnya. Sekarang kita ambil contoh. Peacemaker siapa sih yang tahu Peacemaker? Siapa sih yang tahu? Gua aja nggak tahu. Tapi ketika dibawa James Gunn, jadilah series itu menjadi series yang bagus, dikenal oleh banyak orang. Jadi karakter kelas A sekarang Peacemaker tuh. Nah makanya dengan Blue Beetle diangkat oleh dia ya itu sebagai perkenalan yang bagus. Jadi kalau dikasih juga gitu. Gitu sih. Kalau dikasih yang berat-berat ya fans anak kecil mana ada yang suka itu dia. Itu dia bro. Jadi di sini sama Marvel itu jadi fans yang bocilnya yang paling banyak yang mana nih Bang kira-kira Bang? Mario yang sering ngomong bocil-bocil Mario yang tahu nih. Ya kalau sekarang MCU lah. Kalau sekarang dia masih paling banyak MCU lah. DC kan juga masih berkembang buat ngedapetin market anak kecil kan. Itu sulit bro. Karena memang DC dulu kan treatmentnya kan adalah untuk orang dewasa. Dan dulu kan terus gila dulu DC kan apalagi karakter Sex Knight itu dark super dark parah pak. Oke, sekarang pendapat dari Bang Galih. Kenapa si sutradara ini lebih memilih membuat alur cerita yang ringan daripada berat gitu? Apakah si sutradaranya takut atau gimana? Nggak berani ngambil resiko atau gimana menurut Bang Galih? Oh iya, mungkin kalau dari gue itu dia bro. Dia kan ngambil karakter Blue Beetle ya, mungkin dia juga baca komiknya juga, mungkin nonton anime atau kartunnya, mungkin karakter Blue Beetle ini mirip-mirip ya mungkin Peter Parker lah ya, atau enggak siapalah gitu loh. Nah, jadi dia kayak ngambil approaching yang bisa yang ringan, yang selalu nggak berat lah, dalam arti gampang dijangkau sama otak anak-anak, dewasa dan orang tua gitu. Dan apalagi kan sekarang tuh kayaknya di sini tuh kalau menurut gue di sini udah kayak sudah menurunkan lah egonya dari film-filmnya, karena
coba deh kalau kita nonton film Marvel kan kebanyakan tuh ada suami istrinya ikut, ya kan, ada kalau misalkan dia punya anak 3 ikut semua, berarti kan filmnya kan laku tuh. Nah kalau nonton DC kan paling bapak-bapak, cowok-cowok semua yang mungkin notabene nggak mau bawa anak kecil gitu kan, wah pasti filmnya tentang berat, jadi susah dicerna, jadi mungkin itu dia. Dan mungkin pembelajaran juga dari film-film yang sebelum-sebelumnya, mungkin udah ngeriset kali ya, mungkin dengan film ini udah pada bosan, coba gue agak tone-nya, vibe-nya, estetiknya gue agak lebih sederhanakan, dan alhasil ya diterima kan. Dari Rotten Tomatoes bagus ya, Rotten Tomatoes ya. Bagus. Oke. Bagus. Gitu sih Pak ya, Blue Beetle. Makanya ya ini gue juga kangen sih dengan film superhero yang seperti ini Pak. Apalagi dong kita lihat film superhero yang bertema keluarga. Karena Marvel tuh udah banyak banget kalau tema keluarga. Ada Miss Marvel, dan juga ada apalagi kalau tema keluarga di MCU tuh gue agak lupa. Ant-Man and the Wasp itu. Oh, Ant-Man ya, iya Ant-Man pertama ya. Kalau Ant-Man ketiga, gue nggak akan angkat tuh film tuh, kesel banget gue liat. Ada ya itu filmnya ya? Iya. Nggak ada. Apa tuh ya? Ada yang suka ya Ant-Man 3 ya? Iya. Gue belum nonton serius. Kalau gue tahu kenapa ada yang nggak suka ya? Bang Gali silakan nonton di Disney Plus. Coba bukti sendiri. Lagi masih murah Disney Plus-nya ya. Ya, soalnya udah mahal. Oh iya kemarin Disney Plus ini ya harganya naik ya. Bodoh amat lah, kesel gue liatnya. Oh, mahal Beda banget. paket. Hampir Beda paket. sejetil ini. Iya bisa 1 juta. Dapat notif 800.000 per bulan. Bodoh. Per tahun, Tapi Bang. sebenarnya berapa Per tahun. per bulan? Gue soalnya cuma 199. berapa? 199. Sebulan. Sekarang Katanya sih 800 sih, tapi itu naiknya 800 itu di bulan Oktober. Jadi mulai bulan Oktober itu jadi 800.000 Pak. Bangsat emang. Yuk, banyakin nonton film yuk. Mumpung belum 800.000. Bukan, banyakin LK21 dah ya. Ini sampai LK21 nih. Jadi bacakan lagi nih. Enggak Telegram ya? Movie 21. LK21 rame lagi. Pahe. Nah, itu dia tuh. Pahe rame lagi. Aduh, gimana sih nih para YouTuber nontonnya masih pakai ilegal. Aduh, Kantongnya katanya sebenarnya ya. mau memajukan, mau biar film Blue Beetle tuh setelahnya ada yang bikin biar bagus lagi DC atau Marvel. Masa nontonnya masih pakai ilegal? Duitnya nggak ada ya. Gini. Duitnya nggak ada, emang ngeselin. Makanya tuh harga jangan dinaikin. Ya, jangan dinaikin tuh harga. Kita Kan bisa hak nonton. pelanggan, hak customer dong. Ya, customer lah. Tapi tapi kalau gue customer yang nonton di sebelah iya, yang original juga iya di bioskop. Kalau berkali-kali ya nonton yang di sebelah. Kalau yang untuk momentum sekali ya yang di bioskop lah gitu. Berarti cukup adil ya Bang. Customer yang berkelas. Customer yang berkelas, gila. Bodoh amat. Nah, ngomong-ngomongin Blue Beetle lagi nih, kira-kira Blue Beetle ini termasuk hasil risetannya James Gunn atau gimana nih? Ya, kalau misi gua sih ya. Ya, Hasil James Gunn. Karena gini, kalau kalian udah baca komiknya yang The Flashpoint, yang dimana kan itu dia udah ngeriset semuanya. Maksudnya berarti ngeriset semua multiverse, semua kena, tapi nggak semua itu kena dampak besarnya. Contoh, yang berubah tuh apa? Kalau di komik kan yang berubah tuh adalah dari segi originsnya mereka masing-masing. Contoh, kedua orang tua Bruce Wayne yang kita tahu mereka tuh dibunuh sama orang yang bernama Joe Chill. Itu adalah anak buah si Kamel Falcon. Tapi setelah diriset ternyata yang ngebunuh ada si Joker. iya. Nah, dirubah audisi doang sih. Nah, kalau di DCU beda. Yang dirubah adalah orangnya, Pak. Bruce Wayne yang awalnya adalah Ben Affleck, ya ternyata setelah itu jadi George Clooney. Bodoh amat. Ya, itu karena Warner Bros gak punya budget mah buat bayar Ben Affleck sama Henry Cavill, cari yang murah-murah aja, makanya aktor baru di DCU kan murah-murah. Cari apa? Stoknya udah habis, Pak. Nggak ada lagi. Makanya caranya mirip-mirip tuh. Mirip. Oke. Berarti suka dengan hasil risetannya si James Gunn ini? Ya, tapi gini, gue nggak bisa ngomong statement ini adalah keputusan yang bagus juga, karena gini, nggak semua orang tuh pernah baca komik Flashpoint, dan nggak semua orang tahu bagaimana konsep multiverse itu bekerja bagaimana dalam dunia komik ya. Karena gini, nggak ya lagi-lagi, gue ngomong gini karena kan gue adalah ya, jadi gue termasuk fandomnya, fanbase-nya. Tapi buat orang-orang awam ya mereka ngerti juga ya wajar.
wajar banget gitu loh. Makanya sebagai eksekusi memang agak hancur di The Flash, menceritakan bagaimana multiverse itu bisa tersebar karena nggak ada penjelasan sama sekali, baik dari naratornya nggak ada, dari BRL sebagai narator juga nggak menjelaskan, tiba-tiba itu ditujukan hanya dalam scene. Nggak bisa bro, itu harus dikasih sebuah setengah skala lagi lah buat menjelaskan ini. Ya. Nah, apa yang terjadi nih setelah Flashpoint nih? Nggak ada. Iya, gue juga setuju sih buat nambahin si Mario juga. Memang kan katanya nih film The Flash ini kan ya kembali lagi katanya kan buat ngeriset DCEU menjadi DCU. Nah, ini kalau kita ngeriset sebuah film, bukan film ya, kayak main game atau ngeribut komputer kan ada apa ya? Ada layarnya ya. Misalnya ada infonya lah, ada notifnya. Nah, kalau ini tuh apa? Apakah misal nih kalau dia pengen ke era DCU atau DCEU, minimal tuh adalah tis-tis ke universe baru lah gitu loh. Terus ini lu hanya ngetis ke Batman George Clooney itu kalau menurut gue enggak, itu malah orang tuh berasumsi yang nonton atau yang fans ya, oh berarti ini DCEU di merging atau gabung ke eranya Batman-nya tahun 98. Terus katanya mau ke DCU. Nah, ini gimana ini? Ibaratnya lu pingin masak tapi nggak asin, nggak manis, nggak asem, tapi apa hambar gitu loh gerambyang, rasanya campur aduk lah, nggak jelas gitu, nggak jelas. Nggak jelas. Terus oke, dengan konsep multiverse-nya kok bisa ngeganti semua Bruce Wayne, ngeganti Superman, itu menurut gue kayak enggak lah, ini udah kalau orang yang paham kayak gue Mario mungkin udah paham ini konflik internal aktor sih kalau menurut gue. Gitu. Terus kenapa nggak munculin The Flash Green Gustin? Itu tuh The Flash Green Gustin. Itu dia. Betul. Itu kita bahas. Itu kesal besar di The Flash. Green Gustin tidak dikasih kredit scene apa kek, nggak ada. Nggak ada, Pak. Itu bisa tangan di bioskop pada hal itu ya. Kalau Green Gustin. Kalau menurut gue series The Flash yang dari TV series ini merupakan kayak selevel sama Smallville-nya gitu, Superman. Kan pernah ketemu kan di TV di scene crossover, seharusnya lu mention dong. Gue ketemu varian gue nih di dunia ini, atau enggak mungkin kalau pingin banget Ezra Miller nih kembali lagi ke DCEU yang dimana temannya Ben Affleck, Henry Cavill dan lain-lain, Justice League lah pokoknya. Ya lu kan ada cerita komik yang Flash of Two Earth ya, yang ada cover cewek di tengah-tengah manggil The Flash-nya halo apa-apa gitu ya. Ada kan ya cover komik gitu ya? Yang mana, Pak? Nggak ada, Pak. Bapak baca yang mana? Gue baca komik, tapi ada page, ada halaman yang covernya tuh kayak The Flash itu nyelamatin satu orang cewek. Iya, The Flash yang Barry Allen sama Jay Garrick ya. Itu gue tuh berhayal kan si Flash yang kita tonton kemarin kan lagi, wah itu kacau multiverse lah ya, gila. Nah, gue berharap Grant Gustin tuh buat ngefixing, buat penghormatan, Pak. Maksudnya penghormatan. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Iya. Lu coba deh sekarang si Logan aja kembali, si Hugh Jackman kembali jadi Wolverine. Man. Atau gini, Pak. Atau gini, Bang Ali. Barry Allen versi Timeline Flashpoint itu bukan Barry Allen versi Ezra Miller, itu Logan Gustin. Itu kolaborasi paling bagus sih, Pak. Itu gue yakin semua fans DC pasti bakal tepuk tangan. Betul. Ya, itu dia makanya sebenarnya di sini bisa momentum kok, tapi lu nggak melihat talenta. Lu nggak bisa ngeliat talenta, opportunity, lu wasting time. Terus seorang pura-pura nih nanti Superman-nya David Cornsworth ya, yang baru ya, kalau nggak salah namanya. Udah ketuaan, ntar nggak mau di recast lagi ya, bukannya dia yang ketua. Kalau ketua kan yang lama eksekusinya. Iya, kalau ketua kan udah umur biologis. Ya elunya aja nggak mau eksekusi, kayak Henry Cavill aja itu kan biologis. Kan banyak komik yang ceritain Superman versi tua selain Kingdom Come apa kek gitu. Banyak gitu sih.
Tapi sih Pak, dari sini kita udah belajar ya, kalau DC itu nggak usah bikin film yang berkesinambungan, cukup lu bikin film solo udah cukup, sudah sumpah, gue udah capek Pak dengan yang berkesinambungan kayak MCU. Ini DC, mending lu bikin market sendiri, ya itu kan kayak dulu The Dark Knight trilogy, itu aja udah, ya udah lu bikin film solo aja per karakternya, udah gak usah bikin JL, gak usah bikin apa, lu bikin JL boleh tapi ya bikin film itu soalnya itu film sendiri. Gitu. Jadi jangan kayak kalau MCU kan memang fondasinya mereka udah kuat dari awal. Kalau ini masih belum Pak, makanya ya mungkin tahun sekarang kita ngeliat ini masih belum, tapi entahlah 10 tahun ke depan, maybe DC udah punya fanbase yang sebesar MCU sekarang. Kita nggak tahu lagi strategi James Gunn seperti apa. Kan ini masih sekarang, masih baru-baru ini. Kan kita belum tahu hasilnya. Gitu. Superman Legacy gimana nih? Sama kayak kalian lihat dulu Iron Man pertama, gue yakin sih zaman itu tahun 2008 gue masih itu Iron Man atau Iron Man siapa sih? Gue yakin yang nonton juga nggak sebanyak tahun itu. Tapi ketika MCU udah mulai punya fanbase banyak, akhirnya para fans yang sekarang mulai nonton film Iron Man pertama, ya itulah membuat fanbase itu menjadi lebih besar. Ya itu. Berarti ya gue setuju. Nggak suka berarti ya buat si James Gunn ini nge-reboot universe-nya ya. Nggak salah, cuman eksekusinya terlalu awal. Dia ngomong itu pas sebelum Shazam tayang, The Flash tayang, itu kesalahan besar sih Pak. Ngomong itu pas ya auto ya kemarin Shazam The Flash jadi nggak guna pas tayang. Film yang sia-sia hitungannya. Sia-sia. Iya kan. Iya. Dia kan kasihan juga kan, satu film kan melibatkan berapa ratus orang, satu film produksi dan lain. Jadi kan menurut gue kayak James kan juga, ya Allah kesalahan 2 kali lagi men, gitu loh. Lo awal juga, dia Pak. Iya. Harusnya kalau mau diumumin ya akhir tahun ini. Akhir tahun ya. Iya akhir tahun ini. Ya, nanti lah lihat box office-nya Aquaman gimana ya. Kalau misalkan dia, ini kan karena orang udah kayak, ngapain gua makan udah tahu rasanya, aku cari lain aja lah gitu. Pasti gitu. Tapi Pak, keuntungannya MCU Desember tuh nggak ada loh Pak. Jadi itu kesempatan bagus buat DC Aquaman tuh bisa lebih dapat spotlight. Meskipun kita udah tahu ya, Marvel tuh The Marvels tuh November. Ya paling dia ya sebulan udah kuat sih Pak. Ya aman lah. Aman. Kayaknya nggak bakal bagus kok buat The Marvels kayaknya ya. Gue juga Pak, udah prediksi The Marvels kayak bakal flop sih Pak. Kalau yang gue lihat, tuh hero cewek semua satu. Gue bukan SJW ya, tapi dengan lihat market sekarang mereka tuh nggak suka dengan Eddie Rowan jadi tokoh utama. Maksudnya udah kebanyakan yang bisa bikin kayak gitu. Apalagi Miss Marvel, siapa sih yang Miss Marvel? Seri aja gue yakin banyak banget yang itu fandom. Tapi untuk orang awam kaget dong, ini siapa Miss Marvel? Gak ada yang tahu. Monica Rambeau juga siapa tuh? Waduh kan siapa tahu orang. Oh ya, Monica Rambeau juga siapa tuh? Di WandaVision doang ya dia muncul. Itu doang. Makanya fandom oke, tapi untuk fans awam to say itu kayak bakal flop sih kalau dari gua ya. Kalau dari gua sendiri, gua bukan yang nge MCU enggak sekali lagi statement gua bukan nge MCU, ini adalah prediksi software gua sempat film The Marvels meng-guide banyak penonton, berarti lu berhasil. Iya. Itu dia. Iya. Iyalah. Iya, makanya kadang tapi gini Mar, se-flop-flopnya film Marvel di backup masih ada backup Pak. Masih ada backupnya. Pasti ada backupnya. Gak mungkin kita cancel MCU nggak gitu cara kerjanya. Ya kalau gagal ya sudah bikin lagi. Disney banyak banget duit Pak. Disney tuh banyak banget duit daripada Warner Bros sebenarnya. Apa ya gitu? Disney tuh belajar dari kesalahan. Cepat belajarnya, nggak WB tuh gondok mulu, nunggu internal mulu, itu dia. Betul. Oke. Nah, buat penutupan nih, kira-kira ada harapan nggak sih buat misalkan Blue Beetle ini bakal lanjut ke film keduanya nih? Kira-kira ada harapan gak nih? Untuk Bang dulu. Harapannya buat Blue Beetle 2. Harapan gue buat Blue Beetle kedua ya, gue sih berharap ya. Mungkin jangan buat film Blue Beetle dulu ya. Mungkin gue berharap nanti gue harap sih nanti di era manajemen baru tuh si WB nge-treat atau aktor artis yang lingkungan kerja syutingnya tuh yang proper lah, yang healthy lah, yang fun, yang friendship, yang family lah untuk ruang kerja. Jadi biar aktor artis itu juga merasa saling dekat, saling solid gitu lah. Terus buat filmnya juga tuh gue harap apa yang lu udah
teasing di film pertama ya lu munculin lah. Dimunculin lah gitu. Dan kedua ya memang dan ini satu lagi ya, dan gue tuh punya keyakinan sama James Gunn. Kenapa? Karena dia tuh bisa membawa yang tadi Mario bilang, siapa sih yang tahu Peacemaker, Bloodsport yang di film Suicide Squad kedua itu kan karakter yang kita nggak ketahui semua kebanyakan, tapi dia bisa membawa itu semua gitu loh. Kalau menurut gue James Gunn tuh bisa membawa karakter yang kelas C, D bisa jadi kelas A ya. Contoh kayak Guardian of Galaxy yang lo tonton selama ini kan, itu kan karakter yang kita nggak tahu kok bisa bisa sukses kan, jadi A, jadi B, naik level itu kan karena penggarapannya bagus. Nah, gue yakin sih James Gunn bisa lah, dia punya talenta buat menghidupi karakter yang tenggelam, nggak cuma hanya Batman, Superman, Wonder Woman atau JL gitu. Itu buat Bang Gali, coba buat Bang Maria sendiri, buat harapan Blue Beetle ke depannya. Kalau gue ya, harapan gue gini, please untuk James Gunn dan DC Studios mending belajar dari kesalahan di masa lalu. Dalam arti gini, kayak kemarin tuh ada berbagai macam rumor yang mengatakan Gal Gadot kembali menjadi Wonder Woman, terus Margot Robbie menjadi Harley Quinn kembali. Itu aja lu, dari situ aja lu tidak konsisten dengan keputusan lu sendiri gitu loh. Makanya apa ya, kalau lu mau ribut sekalian gitu loh. Itu dia Pak, makanya apa ya, bisa dibilang ini harus konsisten. Jangan sampai lu mengulang kesalahan yang sama dengan WB yang lama. Kan udah WB Discovery dong, orang-orang udah baru semua. Yang lama-lama kamen kayak Kevin Sujihara, Walter Hamada, lu udah kick tuh semua, cabut semua itu loh. Jangan sampai itu keulang lagi dengan orang-orang WBD baru. Jangan sampai terjadi, itu aja dah. Makanya itu gue wanti-wanti ke James Gunn, lu kalau bikin berita kayak gini lagi, waduh kacau sih bro. Sama aja kayak BBK dulu, mau apa bedanya gitu? Ya. Apa bedanya? Itu dia. Ya, dan gue juga pernah sih kasih saran, harusnya WBD itu harusnya dari DCU ya, itu jangan langsung bikin DCU dulu, men. Lu harus pause dulu. Ya, lu harus pause dulu kurang lebih selama 5 tahun tuh buat menghilangin branding orang yang jelek-jelek tentang DCU, tentang Zack Snyder lah, tentang anaknya bunuh diri, itu menghilangkan pikiran dulu selama 5 tahun, baru nanti kan ada projectnya Batman 2 kan yang Robert Pattinson, ada yang Joker, udah lu fokus ke yang benahi yang solo dulu, baru nanti team up, lu bikin lagi lah 5 tahun ke depan. Kalau menurut gue ini reboot 2025 ini bukan reboot, itu menurut gue sequel, karena dari 2023 ke 2025 itu hanya 2 tahun doang jaraknya, itu hanya sequel sih menurut gue. Sequelnya dari ya flop ini. Oke. Nah, mungkin itu buat harapan kita ya di CU ke depannya gitu kan ya. Apalagi film terakhirnya bakal di tahun ini si Aquaman kan. Ya, semoga berhasil. Kita udah tahu hasilnya Pak ya udah. Kita udah tahu, kita semua ini bisa cenayang. Jadi The Marvels ini kayak bakal kena, Aquaman juga bakal kena. Kayak film superhero sekarang tuh udah gas sebumi dulu. Ya, kayaknya ya. Karena orang udah pada bosen men, genre superhero bosen banget. Bosen. Gue juga bosen Pak, karena gue kreator aja ya, gue bikin aja. Iya sama. Betul. Harus nonton. Apa ya? Kalau dari gue ada saat-saatnya di mana gue tuh pengen nonton film kayak film Oppenheimer, film Barbie. Gue pengen banget film kayak gitu karena emang berkualitas. Kita butuh kualitas men. Kita udah bosen dengan kuantitas superhero. Basi udah sekarang tuh. Makanya ya zaman sekarang kalau kalian lihat Marvel DC, mereka udah lagi gencar-gencarnya nyari market sekarang itu. Iya. Makanya lagi dites ini. Lagi tes. Dites sama alam Pak ya. Sama alam. Iya. Tapi emang sebenarnya kawan gue momentum puncak kayak superhero ya sebelum Covid 2019 itu Endgame. Kan setelah Endgame kan pada orang-orang ya lo tau lah pada bosen banget kan Marvel DC itu. Udah bosen. Udah bosen banget men. Treatment sekarang malah horor kan ya, yang lebih banyak penontonnya. Iya, bener. Ya, dan ini juga gak berdampak ke MCU doang. Kalau kalian ikuti Bumilang juga kayak gitu juga sama Pak. Bumilang Pak juga sama Pak. Gue cuma 52 penonton, 52.000 penonton ya. Jadi Virgo kena 54.000 penonton. Udah kelar 2 minggu doang Pak. Turun. Itu turun 2 minggu. 2 minggu peledor di layar. Itu kacau sih Pak. Aduh. Itu dia Mar. Itu mungkin karena ekspektasinya orang-orang kita nonton DC, Marvel, patokan. Tapi kan nggak bisa gitu. Ini kan superhero kita
itu beda lokal ya, nggak tahu lah. Tapi gua harap sih harusnya ada TV seriesnya kalau gagal di bioskop. Ada. Nanti bulan November. Tira. Oh. Kita tunggu saja film Tira ya. Oke. Itu mungkin pembahasan Blue Beetle kali ya di Heroes Time Podcast hari ini gitu kan. Cukup seru pembahasannya kan dari A, B, C, D gitu kan. Dan mungkin sekian dulu kali ya. Jangan lupa like, comment, dan sub channel ini. Jangan lupa share juga teman-teman buat buat video ini. Jangan lupa subscribe juga buat YouTube channelnya Bang Mario Angelo. Dan jangan lupa subscribe juga buat YouTube channel DC EU Indonesia gitu kan. Oke, linknya di deskripsi bawah teman-teman. Jangan lupa buat follow juga Instagram kita di bawah gitu kan. Apalagi ada host barunya nih. Asik dong. Kaget kan ya. Welcome bro. Wow, host baru. Makasih Mas. Sukses bro di dunia YouTube. Makasih Mas. Oke, sampai jumpa di episode Heroes Time berikutnya. Bye bye. Ciao. Oke, thank you semua ya. Thank you. Thank you.